Bapak Ibu saudara-saudara, selamat Sabat bagi kita semuanya. Sabat Shalom. Terima kasih karena kita dapat lagi bertemu dan memuji memuliakan Tuhan di hari Sabat yang indah dan kudus ini. Satu waktu yang diberikan istimewa bagi kita bersama dengan Allah pencipta kita dan kita belajar firman-Nya. Pekabaran dari malaikat yang pertama dari 3 malaikat yang ada di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Berbicara, membawa kita, memanggil kita, menyadarkan kita dan mengundang kita untuk menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia katakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. Saudaraku, hambanya mengatakan dalam buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 189, belajar Alkitab meminta usaha yang sangat rajin dan pikiran yang tekun, laksana pekerja tambang yang menggali barang-barang berharga dari dalam tanah dengan sungguh-sungguh dan dengan gigih. Mereka mencari harta yang ada di dalam barang galian, dalam tambang. Demikianlah kita untuk mencari harta kekayaan dari firman Allah, Bapak Ibu. Jadi kita berbicara tentang dabar Elohim. Berfirmanlah Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadi pemilik dan segala sesuatu di alam semesta ini. Kita hanya berbicara kepadanya, jadilah kehendakmu. Seorang pemimpin proyek Kristen yang baik dan setia. Dia selalu rajin datang ke gereja dan mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan, jemaat. Dia selalu berhasil dibuat Tuhan di dalam kehidupannya. Segala proyek-proyek dia selalu menangkan dan dia menjadi orang yang sukses di dalam perusahaan. Tetapi suatu saat sebuah tender yang nilainya 10 miliar dia kalah dan tidak dimenangkan. Saudaraku, dia berseru kepada Tuhan, "Oh Tuhan, ada apa ini? Apa rencanamu kepadaku? Mengapa tender ini, proyek ini tidak jatuh ke tanganku? Nilai sebuah proyek 30 miliar saya menangkan. Nilai sebuah proyek 50 miliar saya menangkan. Nilai sebuah proyek 100 miliar saya menangkan. Bahkan Tuhan begitu baik. Pernah Tuhan memberikan kepada saya tender nilai proyek 500 miliar. Tetapi mengapa nilai tender proyek ini yang kecil ini hanya 10 miliar Tuhan tidak menangkan kepada saya?" Beberapa minggu kemudian terjadi sebuah krisis moneter, krisis ekonomi. Lalu dia berseru kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik." Saudaraku, jika dia memenangkan tender itu dengan nilai 10 miliar, sementara barang-barang material bahan bangunan naik 3 kali lipat, maka dia akan jatuh bangkrut, Bapak Ibu. Saudaraku, jika rencana kita belum digenapi, jika pengharapan kita belum dikabulkan, jika doa-doa kita belum dijawab, ingat ada rencana Tuhan yang lebih baik dan lebih indah kepada kita. Di balik semua peristiwa kejadian yang datang kepada kita, ada maksud-maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Ingat, selalu yang baik itu datang dari Allah Bapa kepada kita. Apakah tandanya seseorang itu hidup di dalam firman Tuhan? Apakah seseorang itu tandanya hidup di bawah daripada naungan Yesus Kristus? Bahwa dia selalu rajin belajar firman Tuhan dan hidup di bawah pimpinan Yesus Kristus. Saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana sepatutnya orang yang rajin belajar firman Tuhan dalam kehidupannya. Alkitab menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya, sepatutnya orang-orang Kristen yang hidup di dalam firman Tuhan dan rajin belajar firman Tuhan, yang selalu menyerahkan hidupnya di bawah pimpinan Roh Kudus. Pelajaran kita sahabat ini berbicara tentang dabar Elohim. Dabar Elohim dari sudut pandang budaya, filsafat, kaidah daripada orang Ibrani. Mengapa? Karena Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang bahasa Yunani. Konsep ini, pola pikir ini, filsafat ini ada di dalam orang Ibrani. Karena Alkitab ini diberikan kepada orang Ibrani. Jadi mari kita memahami konteks Alkitab menurut orang Yahudi, walaupun kita tidak menjadi orang Yahudi. Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, Beresit bara Elohim, et hasamayim we et haaret.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit in the beginning, saudaraku. Jadi Allah yang memulai segala pekerjaan di alam semesta ini. Allah yang bertindak untuk menciptakan langit dan bumi. Bukan sebuah proses kebetulan atau proses yang menggunakan waktu jutaan tahun. Tetapi Allah yang melakukan sebuah tindakan penciptaan. Ayat yang lebih tua dari Kejadian 1 ayat 1 adalah Yohanes 1 ayat 1. En arkai en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dialah yang pertama sekali, yang paling mulai, yang paling tua dari zaman kekekalan, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Datang dari Firdaus, turun dari tahtanya, lalu dia menjadikan langit dan bumi di dalam Kejadian pasal 1. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian pasal 1 ini disebut dengan Sir Moses, yaitu kidung yang memiliki bacaan berirama, rhythm, untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan Tuhan Elohim sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena dia Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Bukan hanya pencipta tetapi pemilik dari segala ciptaannya. Kejadian pasal 1 bukan teori tentang penciptaan, bukan filsafat penciptaan, bukan teologi penciptaan, tetapi Musa sedang mengagungkan Tuhan dalam bentuk nada irama ritme untuk memuliakan Tuhan lewat cerita penciptaan ini, Bapak Ibu. Kata yang digunakan di sana adalah bara. Bara itu disebutkan 39 kali yang selalu berhubungan dengan pelaksana subjek pokok pekerjaan kepada Allah. Manusia tidak boleh menggunakan bara untuk menciptakan. Kata yang lain dari bara adalah asa. Asa 6.213 kali disebutkan dalam Alkitab. Boleh digunakan oleh manusia dan juga untuk Allah. Sama-sama dengan bara. Bara menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara asa menciptakan, menjadikan, membentuk dan menjadikan ada dari yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Saudaraku, Allah Elohim yang mau diperkenalkan sini adalah Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya, tinggi di awan-awan, saudaraku. Dan kata yang sama digunakan juga di sini berasal dari kata El. El itu adalah Allah bentuk tunggal. El, dari El muncul Eloha atau Eloha, saudaraku. Dalam bahasa Arab disebut dengan Allah, saudaraku. Allah berbentuk jamak di sini sebenarnya bukan jamak karena kata kerjanya berbentuk singular. Kalau subjeknya itu plural, maka kata kerjanya juga harus plural. Tapi karena di sini kata kerjanya singular, bara, berarti Allah di sini menunjukkan monoteisme, Allah yang esa, Allah yang tunggal, melakukan segala perkara. Dan di Kejadian 2 ayat 4, Elohim yang menjadikan segala sesuatu di langit, di bumi, dan segala ada yang di bumi. Di Kejadian pasal 2 ayat 4 diperkenalkan YHWH, saudaraku. Saya tidak berani untuk menyebutkan ini Yahweh atau Yehwa, karena dalam konteks orang Ibrani itu tidak ada, saudaraku. Jadi ketika saya mengatakan Adonai, dalam pemikiran kita, konsep dalam hati kita, itu saya sedang berbicara tentang YHWH. Saudaraku, nama ini sebenarnya nama yang tidak boleh disebut dan terlalu agung dan terlalu misteri bagi bibir yang berdosa ini untuk menyebutkan nama itu. Sehingga orang Yahudi membuat sebuah keputusan, kesepakatan, kalau itu muncul dipanggil, dibaca dengan Adonai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 1 sebenarnya berbicara tentang Sir Tefilat Moses, saudaraku, yaitu kidung puji-pujian Musa untuk mengagungkan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi.
Saudaraku, 3 hari yang pertama Tuhan menjadikan space, membentuk dan ruang lingkup. 3 hari yang kedua Tuhan mengisi apa yang sudah diciptakan di 3 hari yang pertama. Jadi Allah kita Allah yang sangat agung di dalam karya ciptanya. Dia adalah seorang desainer agung yang luar biasa di alam semesta ini. Ada 2 nama yang tidak perlu kita sebutkan berulang-ulang, tapi kita minta izin kepada Tuhan supaya kita diizinkan untuk menyebut nama itu. Saudaraku, kita minta izin kepada Tuhan supaya kita diizinkan untuk menyebut nama itu. Karena terlalu sakral, terlalu misteri, dan terlalu agung nama itu bagi bibir orang berdosa untuk menyebutkan itu. Ini konsep pemikiran bagi orang Yahudi. Makanya nama itu disebut Adonai, dipanggil Adonai, walaupun tertulis di sana YHWH. Saudara-saudaraku, ketika Musa dipanggil Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6, inilah pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dia katakan bahwa aku adalah Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa tanya, siapa namamu Tuhan? Tolong kasih tahu. Nanti kalau aku ditanya umat-umatmu, siapakah yang mengutus engkau? Siapakah namanya? Apa jawabku Tuhan? Lalu di ayat 14, Elohim itu berkata kepada Musa, Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjawab pertanyaan Musa. Katakanlah kepada orang Israel, aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus engkau ke tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudaraku, nama itu tidak patut untuk disebutkan. Allah sendiri pun tidak menyebutkan namanya kepada Musa. Dia menyebutkan aku adalah aku. Ini sebuah misteri. Mengapa? Kalau aku dalam bahasa Ibrani Anoki dipersingkat menjadi Ani. Dan to be is di sana is ma, saudaraku. To be Haya. Tetapi yang ditulis dalam bahasa Ibrani bukan Anoki Haya Anoki atau Ani Haya Ani. Tetapi yang ditulis di sana justru Ehye Aser Ehye. Ehye Aser Ehye, saudaraku. Artinya hanya 2 huruf, 2 aksara dari alfabet nama YHWH itu yang dikasih tahu Tuhan kepada Musa. Jadi tidak sepenuhnya, tetapi diartikan aku adalah aku. Saudara, artinya apa? Aku adalah Allah yang setia, Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu ada, menyertai dan bersama dengan engkau. Jadi jangan takut kemanapun engkau pergi. Sebab aku adalah eksis dimanapun. Aku selalu present. Jadi aku adalah aku. Allah mau katakan always, tetap senantiasa bersama-sama hadir dan setia kepada janji-janjiku kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang berkuasa, pengontrol dunia dan pemilik alam semesta. Makanya dibuat Adonai, dibaca Adonai untuk Allah yang maha kuasa itu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena dia sumber daya satu-satunya di alam semesta ini untuk kehidupan dan sumber kebutuhan kita. Tetapi digunakan di sana, aku adalah aku yang selalu menepati janjiku dan aku selalu setia. Saudaraku, Ayub berseru kepada Tuhan masalah kehidupan dan penderitaan penyakitnya.
Segala sesuatu yang dialaminya dalam kebangkrutan dan kutuk yang terjadi kepadanya beruntun. Sampai dia dipisahkan dari keluarganya dan dari tengah-tengah sosial karena penyakit boroknya. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Ayub dipulihkan semua keadaannya. Bahkan 2 kali lipat kalau kita baca di Ayub 42. Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi ini sudah ada. Apa yang tidak bisa dibuat Allah untuk Ayub dan memenuhi segala pengharapannya. Mengembalikan semua hartanya, miliknya, anaknya, putrinya. Dikembalikan Tuhan. Bahkan umurnya diperpanjang Tuhan 2 kali lipat, saudara. Abraham ketika berangkat dengan Ishak mau mempersembahkan korban untuk Tuhan di Bukit Moria. 3 kali Ishak bertanya kepada bapaknya, kepada Abraham. Dia katakan, "Bapa, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, tetapi manakah domba yang mau kita persembahkan kepada Tuhan?" Dengan iman Abraham menjawab kepada anaknya, walaupun sebenarnya hatinya luluh, hatinya sedih, bahwa dalam pemikiran Abraham dialah yang mau dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah di Bukit Moria. Tetapi dengan iman Tuhan menjawab, Tuhan yang menyediakan korban untuknya anakku. Luar biasa, saudaraku. Memang Allah sudah mempersiapkan anaknya, putranya menjadi korban untuk dosa manusia. Dan itu sudah ada keputusan sejak zaman kekekalan. Sebelum jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah yang menyediakan korban untuknya anakku. Saudaraku, Allah kita Allah yang berkuasa. Dapat menjadikan segala sesuatu, membentuk segala sesuatu, membuat segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Musa, Yusuf, saudara-saudaraku, di dalam kehidupannya yang menjadi budak, lalu berhasil di rumah Potifar, lalu jatuh lagi dalam perangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Silih berganti suka dan duka. Hidup senang dan sakit. Bahagia dan menderita. Sekarang dia merenung di dalam sel penjara. Tetapi dalam penjara pun dia mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Bahwa ada rencana Tuhan untuknya. Tuhan sedang bekerja dan menuntun hidupnya menjadi seorang yang akan duduk di sebuah tahta di pemerintahan dinasti kerajaan Fir'aun di Mesir. Dan akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Melewati berbagai kesusahan, ujian, saudaraku, penderitaan, dan segala sesuatu yang datang kepadanya. Dia lulus dan lolos. Bukan oleh kekuatannya, tetapi oleh iman dan penyerahannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah YHWH Adonai yang menciptakan langit dan bumi dapat melakukan segala sesuatu. Maka ini juga persoalan-persoalan seperti ini Allah dapat melakukannya. Allah yang agung dan luar biasa. Lalu yang kedua, saudaraku, apakah yang mau dikatakan di dalam kitab Kejadian ini kepada kita? Dalam penciptaan ini, Musa mau katakan kepada kita bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Adonai itu adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa di atas segala-galanya dan untuk segala-galanya. Itulah sebabnya dalam Yeremia pasal 32 ayat 26 dan 27, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adalah segala sesuatu mustahil, tetapi bagiku tidak ada yang mustahil. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan tanpa dia segala sesuatu tidak ada." Yohanes 1 ayat 3. Dan Kolose 1 ayat 16, "Karena di
di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Logos, Yesus, Dabar, dan untuk Dia, untuk Yesus, untuk Logos, untuk Dabar. Saudaraku, kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani di sini, kita minta izin kepada Tuhan untuk menyebutkannya. El Shaddai. El Shaddai. Tuhan yang Maha Kuasa. Ellen White memberikan komentar, ada 21 kutipan. Ya. Bahwa nama ini disebutkan 70 kali dalam Alkitab. Kutipan Nyonya White dari segala bukunya ada 21 mengatakan tidak boleh sembarangan menyebut nama ini. Dan saya juga tidak akan ulangi nama itu. Karena nama itu sama dengan nama yang tadi, Adonai, YHWH, yang sangat agung, sakral, misteri, dan tidak sembarangan menyebutnya bagi bibir yang berdosa ini. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan di atas segala-galanya. Dia dapat melakukan segala perkara dari yang tidak ada menjadi ada. From nothing to something, saudara. Oh, luar biasa Allah yang kita punya. Dan Dia selalu berpusat kepada Dabar, Logos, Yesus, firman itu. Yesaya 44 ayat 24. Tidak ada Allah selain aku, hanya aku satu-satunya Allah, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di alam semesta ini. Amos pasal 4 ayat 13. Akulah yang menciptakan segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi, angin dan fajar dan malam. Aku semuanya yang mengaturnya. Tidak ada yang lain daripada aku. Saudaraku, hambanya mengatakan dalam buku Sign of the Times. Sign of the Times nomor 4 tahun 1884. Alam adalah suatu kekuatan. Di alam ini banyak kekuatan dan kuasa. Tetapi Allah dari alam ini lebih berkuasa dan paling berkuasa, yang tidak terbatas kekuatannya, sumber dari segala kuasa yang patut disembah dan diagungkan. Itulah sebabnya agama-agama kekafiran, para penyembah berhala, agama-agama kuno, Zoroaster, dinamisme, animisme, mereka menyembah alam ini karena alam ini punya kuasa. Laut punya kuasa, angin punya kuasa, langit dan bumi punya kuasa, matahari punya kuasa, bintang-bintang punya kuasa, bulan punya kuasa, binatang-binatang punya kuasa. Alam ini banyak kuasa dan memiliki kuasa. Tetapi gantinya kita menyembah Allah, banyak orang menyembah alam semesta ini. Saudaraku, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan alam semesta ini ada kuasa. Tetapi kuasa yang lebih besar di atas segala-galanya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah Allah Elohim, Allah YHWH, Allah El Shaddai. Tidak ada yang tidak sanggup dibuat Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Apa pengharapanmu? Apa permintaanmu? Apa permohonanmu? Apa keinginanmu? Jika itu selaras dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Maha Kuasa, dapat melakukan segala perkara. Dia dapat mengendalikan gereja. God's power alone. Ketika Anda bergumul untuk menyelesaikan perkuliahan, dan biaya perkuliahan sepertinya tidak ada, Allah yang akan menyediakan bagi Anda. Allah berkuasa untuk memenuhi segala keperluanmu sampai Anda diwisuda. Ketika Anda bergumul untuk mencari pekerjaan dan sepertinya lowongan pekerjaan sulit, Allah yang menyediakan pekerjaan untukmu. Ketika Anda berdagang, Allah yang menyediakan pembeli untuk Anda. Ketika Anda membuka restoran, Allah yang akan menyediakan para pelanggan untuk Anda.
supaya restoran Anda penuh. Ketika Anda menjadi pengemudi taksi, pengemudi bus, mikrolet, Grab, Allah yang menyediakan penumpang untukmu. Ketika Anda berdoa meminta tanah dan rumah untuk tempat tinggal, Allah yang menyediakan tempat tinggal untuk Anda. Ketika Anda membutuhkan segala sesuatu, bukan hanya kebutuhan sehari-hari soal makan dan minum, tapi kebutuhan jiwa, kebutuhan pengampunan dosa, kebutuhan keselamatan, kebutuhan hikmat, kebutuhan kuasa untuk mengendalikan diri, mengontrol diri. Allah yang menyediakan, Allah sanggup menyediakan segala sesuatu. Mengapa Anda tidak menyerahkan itu kepada Tuhan? Mengapa Anda masih mengendalikan diri Anda sendiri dengan cara Anda sendiri? Mengapa Anda masih mengandalkan kekuatan, hikmat Anda, pengetahuan Anda untuk mengatasi persoalan Anda? Saudara-saudaraku, Allah Maha Kuasa, God's power alone. Serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita dan menyediakan segala kebutuhan kita. Gereja, Kristus adalah kepala gereja. Pemimpin gereja satu-satunya adalah Kristus. Kita ini semua hanyalah hamba dan pelayan-pelayan Tuhan. Allah sanggup mengendalikan gereja. Allah sanggup memenuhi dunia ini dengan kuasanya. Allah sanggup mengontrol dunia ini. Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan gereja. Allah sanggup mencurahkan kuasanya untuk gereja berkarya, bekerja, melayani, dan memenangkan jiwa. God's power alone, saudara. Dan apa yang mau dibuat gereja untuk gereja berhasil meninggikan dan memuliakan Allah? God's power alone. Allah sangat berkuasa, saudara. Hanya kuasanya saja yang menjadi bahagian kita. Itulah sebabnya Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu. Yesus adalah sumber daya kuasa itu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Maka cakrawala jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang di langit. Maka jadi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadilah burung-burung di udara. Jadilah ikan-ikan di laut. Jadilah tumbuh-tumbuhan di laut. Semuanya jadi. Hanya berfirman, dabar Elohim. Maka semuanya jadi. Dabar Elohim, God's power alone. Dabar Elohim, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dabar Elohim, apa kebutuhan Anda, Tuhan yang menyediakan dan memenuhinya. Saudara-saudaraku, yang perlu sama kita sekarang adalah dengan iman kita mengatakan kepada Tuhan, apapun persoalan kehidupan kita, apapun penyakit yang datang kepada kita, apapun penderitaan, kesusahan yang kita alami sekarang ini, pencobaan seberat apapun yang kita alami untuk sekarang ini, dalam suasana COVID-19 seperti ini, pandemi 19 ini, saudaraku, kita sepertinya di penjara dan dikungkung hanya tinggal di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu belajar menyerahkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita kepada Tuhan dengan mengatakan, dabar Elohim, jadilah kehendakmu, God's power alone. Itulah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah dabar Elohim. Maka semuanya jadi di alam semesta ini. Ketika Yesus datang, dilihat ribuan orang duduk. Dia katakan kepada murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Lalu muridnya bilang, dari mana kita cari roti? Uang 200 dinar pun gak cukup memberikan makan. Tapi Yesus mengatakan, apa yang ada? Anak kecil datang, memberikan makan siangnya kepada Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa. Dabar Elohim. Maka semuanya jadi. 5.000 orang makan. Lebih 12 bakul. Sisanya, saudaraku. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan untuk saudara dan saya? Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan untuk keluarga Anda? Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan untuk gerejanya, jemaatnya, dan organisasi Tuhan di muka bumi ini? Dabar Elohim, God's power alone, jadilah kehendakmu ya Tuhan.
Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Lalu murid-muridnya meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa. Seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya berdoa. Yesus katakan ini di dalam bait suci di Yerusalem. Lukas pasal 11 ayat 1 ini. Lalu Yesus mengatakan, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Singkat sekali. Ini adalah doa pribadi, hubungan pribadi setiap orang Kristen kepada Bapa, Allah Bapa yang adalah Elohim, yang adalah pencipta langit dan bumi, yang adalah Adonai, Dabar Elohim, God's power alone, dan jadilah kehendakmu. Saudaraku, tetapi dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, doa Bapa kami yang panjang, itu diajarkan Yesus ketika dia membuat sebuah pengajaran dan khotbah di atas bukit. Yang panjang, yang cocok untuk doa di dalam ibadah umum jemaat, saudara. Apa doa-doa orang Israel? Doa-doa orang Israel setiap ibadah. Tefilat Ibrit Haggadah. Doa pembuka ibadah orang Israel. Saudaraku, Kein Banu Ma'asim, Aseh Imanu Sadaka Wahesek, Wehosi Enu. Inilah doa-doa orang Israel. Setiap kali Tefilat Hajol, pemimpin ibadah, pemimpin doa orang Israel. Tefilat Ibrit Haggadah, doa pembuka kalau ibadah orang Israel. Kein Banu Ma'asim, Aseh Imanu Sadaka Waheset, Wehosi Enu. Apa itu? Sebab kami ini tidak dapat berbuat apa-apa, maka perbuatlah pada kami kebaikan dan belas kasihan-Mu, ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Ketika Yesus datang, dia mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebenarnya Yesus sedang menjawab doa-doa yang setiap hari, setiap saat, setiap sabat yang didoakan oleh umat-umat Israel di dalam ibadah mereka. Ini menunjukkan bahwa Dabar Elohim, kami tidak ada apa-apanya, kami lemah, kami orang berdosa, kami orang miskin, dan jadilah kepada kami belas kasihan-Mu dan apa yang Kau kehendaki. Lalu Yesus menjawab, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Lewat siapa? Lewat Yesus. Karena Yesus itu adalah Logos, Yesus itu adalah Dabar yang menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu. Dan Allah yang berkuasa itu sekarang ada di tengah-tengah umat manusia untuk menjawab doa-doa, untuk menjawab pengharapan manusia dan mengabulkan segala permohonan manusia, memenuhi segala kebutuhan umat-umatnya. Saudaraku, 2 kali Yesus berseru, berdoa menghadapi sebuah masalah dosa. Di taman itu, saudaraku, Yesus berdoa, Ya Aba, Ya Bapa. Dalam bahasa Aramaik, Markus menulis dalam Markus pasal 14 ayat 36, Ya Aba, Ya Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendak, melainkan kehendak. Matius, dalam Matius 26 ayat 42 mencatat di dalam bahasa Ibrani, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dabar Elohim, God's power alone, jadilah kehendakmu. Manis atau pahit,
senang atau susah, sehat atau sakit saudaraku, beruntung ataupun buntung, mendapat berkat atau mendapat malapetaka, celaka. Belajarlah dengan iman, menyerahkan diri kepada Tuhan dengan mengatakan, Dabar Elohim, God's power alone. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Demikianlah firman Tuhan. Harus menjadi kepercayaan yang kokoh, tidak bergantung kepada pertimbangan dan gagasan manusia atau kemustahilan yang tidak terlihat. Sign of the Times, 30 Juni 1881, Ellen White mengatakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan, Dabar Elohim, God's power alone. Jadilah kehendakmu, saudaraku. Dan Yesus melakukan itu demi melakukan rencana Tuhan dan menggenapi misi Tuhan di bumi, menyelamatkan orang berdosa. Beresit bara Elohim et hasamayim we et haaret. Beresit haya hadabar. Pada mulanya adalah firman, logos, dabar, yang menjadikan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Penyedia segala sesuatu, kebutuhan manusia dan makhluk hidup di alam semesta ini. Kata beresit, baik di Kejadian 1 ayat 1 dan di Yohanes 1 ayat 1. Kata beresit, in the beginning, menurut alfabet aksara Ibrani, memiliki filsafat. Jika kita memandang dari aksara paleo, ingat, aksara Ibrani itu memiliki 3 arti makna. Yang pertama, gamatria. Gamatria itu bahwa aksara itu, alfabet itu melambangkan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berdasarkan angka-angka bilangan ini, maka kita bisa menghitung menurut matematika orang Ibrani arti, makna, simbol, tambang, tanda untuk sebuah aksara dan nama seseorang. Itu namanya gamatria. Lalu yang kedua, berbicara tentang paleo. Paleo itu lambang. Bahwa huruf-huruf Ibrani ini adalah memiliki lambang. Seperti alef, huruf yang pertama, 1, ya, itu memiliki lambang kepala lembu, pemimpin, penguasa artinya. Bet untuk 2, saudaraku, gamatrianya 2, memiliki lambang bait suci dengan 1 pintu, masuk dan keluar, atau sebuah building dengan 1 pintu, bet, saudaraku. Lalu yang ketiga, memiliki arti translisasi huruf, bet untuk B, saudaraku, dalet untuk D, demikian seterusnya. Jadi kalau kita pandang aksara kata beresit menurut aksara Ibrani dalam filsafat orang Ibrani untuk paleo aksara, maka B itu bet, rumah Tuhan, saudaraku. Dari bet muncul kata bar. Bar itu bed and rest, anak di dalam rumah Tuhan. Makanya ada istilah Barnabas, anak penghiburan, Barnasya, anak penguasa, ya. Lalu Bartolomeus, anak tolmai, saudaraku. Jadi kata aksara yang pertama dari beresit adalah B, bet, saudaraku, rumah Tuhan. Anak dari rumah Tuhan, putra satu-satunya yang tinggal di rumah Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Satu-satunya putra Allah. Lalu aksara yang kedua, res. Res itu adalah seorang oknum yang tinggi
atau yang tertinggi dari manusia dan malaikat-malaikat. Siapa lagi orang yang tertinggi dari malaikat-malaikat dan manusia kecuali Yesus? Walaupun dalam buku Ibrani pasal 1 dia lebih rendah setingkat dari malaikat, dijadikan buah sementara ketika dia menjadi manusia untuk menebus kita orang berdosa. Lalu huruf yang ketiga, aksara yang ketiga, Alef. Alef ini adalah huruf pertama, artinya adalah ultimate strength, saudaraku. God's power alone, saudaraku. Bahwa dia Allah yang berkuasa dan yang tidak terbatas. Lalu aksara yang ketiga, sin. Sin ini adalah tip to destroy, saudaraku. Yaitu bahwa dia akan menghancurkan dan melenyapkan dosa dan kejahatan. Lalu aksara yang kelima, yod. Yod ini adalah my hand. My hand. Ketika Yesus dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dengan tangannya membentuk dan menciptakan Adam, maka dengan tangannya juga dia akan menebus, menyelamatkan orang berdosa yang telah jatuh itu. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib, saudaraku. Kemudian huruf yang terakhir, saudaraku, yaitu yang keenam, tau. Tau ini bentuk hurufnya U terbalik atau seperti kosen pintu. Berhubungan dengan Keluaran pasal 12 ketika orang-orang Israel menyembelih domba lalu darahnya dibubuhkan di ambang pintu dan di tiang pintu. Ini melambangkan bahwa Yesus akan mati menjadi anak domba Paskah Allah yang akan menyelamatkan orang berdosa. Lalu kalau kita ambil dari segi paleo aksara, filsafat dari paleo aksara Ibrani itu, maka tahu ini lambangnya salib, saudaraku. Lambangnya salib. Artinya di atas puncak salib Yesus akan menyelesaikan semua kasus dosa dan rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kata yang pertama dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, Beresit, dan Beresit yang sama ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini artinya, ini berbicara tentang dari rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan ada seorang yang tertinggi, putra satu-satunya di rumah Allah itu, yang akan menghancurkan, melenyapkan kejahatan dan dosa dengan tangannya sendiri, menebus dan menyelamatkan orang berdosa, mati di kayu salib Golgota. Jadi rencana Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, salib itu sudah direncanakan sebelum dunia ini terbentuk, yaitu kata Beresit di Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Saudara-saudaraku, Dabar Elohim, God's power alone, jadilah kehendakmu. Saudara-saudaraku, apakah kita memiliki iman yang sama seperti yang dimiliki oleh Musa ketika menulis kitab Kejadian ini? Dan Yesus Kristus ketika datang, dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Bapa. Saudaraku, apa yang tidak bisa dibuat dalam berbagai perjalanan Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Walaupun Musa tidak masuk, dia hanya diizinkan memandang dari atas bukit Nebo. Saudaraku, puncak Pisgah, mujizat, berbagai mujizat. Malam tiang api, siang tiang awan. 10 tulah di Mesir, laut Teberau terbelah, mana diturunkan setiap hari. Jumat 2 kali lipat, Sabat tidak ada. Dan berbagai macam mujizat demi mujizat terjadi. Apa yang tidak bisa dibuat Allah? Musa mengetahui bahwa Allah saja yang dapat melakukan ini dan yang berkuasa untuk menyediakan kebutuhan umatnya. Dabar Elohim, God's power alone, jadilah kehendakmu. Saudaraku, dia sanggup memenuhi apa yang tidak kita penuhi. Ketika Hana tidak mengandung, kandungannya mandul dan ditutup. Orang melecehkan dia dan menghina dia. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan membuka kandungannya. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan? Dari yang tidak ada menjadi ada. Kandungan dibuka, rahim mengandung, saudara. Ketika Elia
ketakutan lari sembunyi dikejar-kejar oleh istri daripada Raja Ahab, Isabel. Dia dikasih makan oleh burung-burung gagak di hutan sana, di padang belantara. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hambanya, yang ketika saat itu sedang berada di dalam stres oleh karena takut dikejar-kejar tentara-tentara daripada Raja Isabel, Ratu Isabel, Raja Ahab, saudara. Tetapi Tuhan yang melindungi dan menyediakan segala kebutuhannya. Ketika orang Israel hendak masuk ke negeri Kanaan, apa yang tidak bisa dibuat Tuhan? Tembok yang besar, tembok yang kokoh, tembok yang tebal, yang susah untuk ditembus oleh tentara-tentara dengan senjata-senjata mutakhir. Tetapi Allah hanya menggunakan mereka meniup trompet dan berkeliling setiap hari dengan diam, menurut kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dengan berkata, Dabar Elohim, God's power alone, jadilah kehendakmu ya Allah kepadaku. Ketika Daniel di dalam pembuangan bersama-sama dengan Misael, Azaria dan Hanania di pembuangan Babylon, mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah. Mereka setia kepada Allah. Bahwa Allah yang mereka percayai, seperti yang dipercaya oleh Musa, yang di dalam kitab Kejadian 1, mereka percaya bahwa Allah akan bertindak dan melakukan segala sesuatu untuk melepaskan mereka dari maut, melepaskan dari dapur api, melepaskan dari gua singa, dan menjawab doa-doa mereka, permohonan mereka. Mereka akan berhasil dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka tinggal di negeri kekafiran dan penyembah berhala seperti Babylon pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sama sekarang ini untuk kita. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan? Ellen White ketika melihat suatu tempat kering dan gersang, tidak laku tanah itu dijual karena tidak ada apa-apa di sana. Tapi Tuhan mengatakan kepada Ellen White, tanah ini beli. Lalu dia beli. Ketika Ellen White kerja melayani di Australia. Lalu kita lihat sekarang, itulah kampus yang terindah, kampus yang terbaik, sekolah yang terbaik untuk sekolah kita, sekolah Tuhan. Avondale College, saudaraku, Avondale University di Australia. Tanah yang gersang, tanah yang tidak laku, tanah yang tidak ada nilainya. Tetapi ketika dibeli menjadi milik gereja, maka tanah itu memancarkan air dan menjadi subur, saudara. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan? Tuhan Yesus dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika pintu tertutup, jalan buntu, Yesus mengatakan, Akulah pintu untuk domba-domba. Akulah jalan kebenaran. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beberapa, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ketika kita tidak memiliki roti dan haus oleh minuman, Yesus mengatakan, Akulah roti kehidupan dan akulah air kehidupan. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan untuk kita? Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia akan memenuhi pengharapan kita. Dia akan menjawab doa-doa kita. Dia akan memenuhi segala kebutuhan gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan. God's power alone, Dabar Elohim, jadilah kehendakmu. Saudara-saudaraku, bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita dibenamkan di dalam kehendaknya, dan pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya, pikiran Kristus. Kemauan kita ditaklukkan di bawah kemauan Kristus. Kehidupan kita menjadi satu dengan kehidupan Kristus. Apa yang tidak bisa terjadi? Dabar Elohim, God's power alone, jadilah kehendakmu. Christ Object Lesson, halaman 227. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membentuk seperti apa yang Dia kehendaki. Dabar Elohim, God's power alone, jadilah kehendakmu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.